Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan Alkitab Mazmur pasal 89 ayat 22 sampai 23. Maka tanganku tetap dengan Dia, bahkan lenganku meneguhkan Dia. Musuh tidak akan menyergamnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Selamat pagi, sahabat doa pagi GKI Surya Utama. Beberapa hari lagi kita merayakan peringatan kelahiran Kristus. Bagaimana persiapan Bapak Ibu Saudari menyambut hari Natal? Peristiwa Natal Kristus sungguh mendatangkan kekuatan iman ketika kita sungguh-sungguh menghayatinya, bukan hanya sekedar seperti perayaan ulang tahun. Nah, pada pagi hari ini bacaan kita mengajak kita untuk makin menghayati peristiwa kelahiran Kristus itu. Lukas 1 ayat 46 sampai 56 menjadi salah satu bagian yang dikenal dengan nama Magnificat, yang artinya nyanyian pujian. Untuk itu, karena bagian ini ditulis dalam sebuah syair nyanyian, nanti bacaan Alkitab kita pagi hari ini akan dibawakan oleh istri dan anak-anak saya menjadi sebuah pujian. Untuk itu, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pimpinlah kami agar kami boleh merenungkan firman-Mu. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami boleh merasakan sapaan firman Tuhan. Bapak, biarlah bacaan Alkitab pagi ini yang merupakan nyanyian pujian Maria menjadi kekuatan bagi kami ketika kami melihat banyak pelajaran yang indah di dalamnya. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Lukas pasal 1 dimulai ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, Dan hatiku gembira karena Allah juru selamatku. sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai peraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bacaan tadi menjadi sebuah nyanyian pujian yang dikenal dengan istilah Magnificat. Nyanyian pujian. Kalau kita melihat lebih dalam bacaan tadi, sungguh indah. Kalau kita pelajari, memahami makna, mengapa Maria memuji Tuhan. Bagian ini, Magnificat ini sejak tahun 507 di gereja-gereja barat dinyanyikan pada ibadah malam ketika gereja-gereja barat menghayati peristiwa persiapan penghayatan peristiwa kelahiran Kristus. Dalam ibadah malam bagian ini selalu dinyanyikan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Kalimat yang pertama itu menjadi sebuah respon Maria ketika ia mendapatkan peneguhan dari saudaranya, dari tantenya, yaitu Elisabet. Elisabet dan Maria, kedua wanita tokoh Alkitab ini, mereka berjumpa ketika mereka akan mengalami peristiwa Natal, melahirkan anaknya masing-masing. Elisabet yang pada masa tuanya disebut si mandul itu, akhirnya boleh mengandung Yohanes Pembaptis. Dan Maria ketika ia belum bersuami dan masih perawan, karena Roh Kudus ia juga mengandung Yesus yang disebut Kristus. Dan pada hari-harinya sesuai dengan waktu Tuhan, Elisabet dan Maria akan mengalami peristiwa Natal. Setelah Maria dan Elisabet saling menguatkan, akhirnya Maria memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Atas semua yang terjadi dalam hidupnya, walaupun Maria kurang memahami, kurang mengerti, dan pasti juga dilingkupi berbagai macam ketakutan, karena sebagai wanita Yahudi, ketika ia melanggar hukum Taurat, jangan berzina, ia akan mendapat ancaman penghukuman dirajam dengan batu. Tetapi dalam kegentarannya, Maria merendahkan diri. Ia tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Allah layak untuk selalu dipuji. Walaupun tidak punya alasan, walaupun tidak memahami kenapa terjadi dalam hidupku seperti ini. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Maria memuji
Allah yang Maha Kuasa itu. Jadi pada bacaan kita, puji-pujian yang agung. Ketika tema renungan ini berkata demikian. Yang pertama, Maria selalu memuji Allah atas apa yang terjadi dalam dirinya. Dan pujian Maria ini membawa penyerahan diri yang total dalam hidupnya. Pada ayat 50 sampai 53, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Pada bagian yang kedua ini, Maria sungguh-sungguh memuliakan Allah, mengagungkan Allah karena kebesaran Allah. Kebesaran Allah yang selalu ia sembah. Di bagian yang pertama tadi mengatakan bahwa pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Dan bagian yang kedua, Maria mengagungkan kebesaran Allah. Oh, Allah Maha Besar, rencananya tidak bisa terselami. Tetapi sebagai manusia, ia percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu akan nyata kuasanya ketika dirinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Maria merendahkan dirinya di hadapan kemuliaan Tuhan. Maka ia membiarkan dirinya dipakai untuk menjadi alat kelahiran Kristus. Umat Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tahap yang kedua adalah membiarkan hidup kita dalam rancangan agung Allah. Membiarkan ia sungguh-sungguh menyatakan kemuliaannya dalam diri kita yang lemah ini. Pujilah Tuhan, rendahkanlah diri kita di dalam Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh hidup dalam iman yang teguh. Ayat yang ke-54 dan 55. Di sini digambarkan, dikidungkan bagaimana Maria sungguh-sungguh merasakan iman yang teguh. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria memuji Tuhan karena Allah itu setia. Ia tidak akan pernah meninggalkan rancangannya. Dan ia akan selalu mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mau mengikuti rancangan kehendak Allah. Umat Tuhan, pada Magnificat yang kita baca ini, kita sungguh-sungguh diingatkan. Ketika kita memuji Tuhan, puji-pujian itu adalah bukan tentang saya, tetapi puji-pujian itu hanya untuk Allah yang besar kuasanya. Dan segala perkara dapat terjadi dalam dunia ini ketika kita mau merendahkan diri kita dalam karya rancangan agung Allah itu. Jadi, ketika situasi tidak kita pahami, ketika corona belum berlalu, ketika pekerjaan kita terasa sulit, ketika rumah tangga kita sedang gonjang-ganjing, ketika situasi negara ini mengkhawatirkan, tetaplah memuji Allah yang kuasanya besar itu. Dan dengan demikian, kita sungguh-sungguh mempunyai iman yang teguh, bahwa kita dipakai Allah untuk menyatakan kehendaknya. Puji-pujian yang agung menghantarkan kita untuk
merefleksikan. Pertama, mengapa kita memuji Allah? Mengapa kita harus memuji Allah? Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Persatuan Doa Pagi, renungkan. Mengapa aku memuji Allah? Lalu perenungan yang kedua, kapan seharusnya kita memuji Allah? Kapan seharusnya kita memuji Allah? Bagaimana cara kita memuji Allah? Ayo, kita memuji Allah dengan puji-pujian yang agung. Amin. Sahabat Persekutuan Doa Pagi, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Mampukanlah kami agar kami menjalani kehidupan kami seturut dalam rancangan-Mu. Dan ketika situasi tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami, mampukanlah kami untuk selalu memuji nama-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami menjalani hari-hari kehidupan kami penuh dengan sukacita bahwa Engkau merancang kehidupan yang baik. Bapa di dalam surga, dalam situasi pandemi yang masih terus kami hadapi ini, kiranya Engkau menolong setiap kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh menjaga diri dengan baik, agar kami sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan, melakukan hal-hal yang baik dalam menjaga kesehatan kami dan kesehatan orang-orang di sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kiranya agar bantuan-bantuan sosial, pangan, obat-obatan, apapun Tuhan yang direncanakan oleh pemerintah ataupun kelompok-kelompok tertentu, boleh membuat orang-orang yang membutuhkan mendapatkan kehidupan lebih baik lagi. Kiranya bantuan itu sungguh-sungguh dirasakan oleh rakyat, disungguhkan oleh orang-orang yang membutuhkan, sehingga kehidupan mereka dapat menjadi lebih baik. Bapa dalam surga, dalam situasi pandemi ini, kami juga mohon kiranya pengusaha, pekerja, dan setiap orang-orang yang terlibat dalam berbagai macam sarana bisnis boleh sungguh-sungguh memikirkan kebaikan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga saling meneguhkan. Pengusaha-pengusaha diberikan sukacita untuk terus memberikan hal yang baik, perhatian yang baik untuk para karyawannya. Karyawan-karyawan juga dengan segala dedikasi terus bekerja untuk melakukan tugas-tugasnya. Sehingga semua elemen pekerjaan, pengusaha maupun karyawan boleh menjadi orang-orang yang saling menguatkan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk situasi bencana alam di setiap tempat yang terjadi. Ada beberapa kota, daerah di Indonesia yang mengalami situasi kekeringan, longsor, banjir. Tuhan tolong agar itu semua boleh dilalui dengan baik. Masyarakat mendapatkan bantuan, pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu yang membantu boleh memberikan bantuan yang terbaik. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia boleh mengerjakan pelayanannya dengan penuh sukacita ketika mereka berusaha untuk menerjemahkan Alkitab dalam berbagai macam bahasa daerah di Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia makin mendengarkan firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan dalam pembacaan-pembacaan Alkitab. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk GKI Surya Utama. Kami bersyukur Tuhan, majelis jemaat, anggota jemaat, dan setiap elemen yang ada, karyawan, sungguh-sungguh bersatu hati untuk bergerak bersama dalam menghadapi situasi pandemi ini, sehingga kehidupan bergereja boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk anggota jemaat GKI Surya Utama yang berulang tahun. Berikanlah kehidupan yang lebih baik, agar mereka boleh bersyukur atas pertambahan usia mereka 1 tahun lagi. Itu artinya mereka masih diberikan tugas untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa
untuk semua kegiatan multimedia untuk mendukung sarana ibadah online. Tuhan tolong tim multimedia agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan bersama-sama dengan pendeta, pengkhotbah, para pelayan Tuhan, majelis jemaat, pemain musik, yang lainnya untuk boleh memproduksi ibadah-ibadah online yang baik, Bapak. Sehingga umatmu di rumahnya masing-masing boleh merasakan persekutuan yang akrab. Bapa dalam surga, kami juga teringat akan pelayanan sekolah minggu. Kiranya Kau memberkati guru-guru sekolah minggu, GKI Surya Utama, agar boleh mendampingi anak-anak sekolah minggu dengan situasi online ini, dengan melakukan tugas-tugasnya, pengajaran yang baik, sehingga anak sekolah minggu merasakan kedekatan dengan guru sekolah minggu ketika mereka membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong juga panitia Hari Raya Gerejawi agar boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketika situasi masih dalam perhatian pandemi, kiranya panitia Hari Raya Gerejawi boleh memikirkan, mengusahakan kegiatan acara-acara yang baik agar ibadah-ibadah Hari Raya Gerejawi boleh membuat umat Tuhan di GKI Surya Utama menghayati peristiwa-peristiwa sukacita gerejawi yang penuh dengan kebaikan. Kiranya situasi pandemi ini tidak menghilangkan kami penghayatan akan Natal. Maka berkatilah Tuhan panitia Hari Raya Gerejawi untuk boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk guru, dosen, ketika mereka melakukan tugas pengajaran jarak jauh, agar mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Tuhan juga menolong mahasiswa, siswa yang melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, murid untuk dididik dalam sistem jaringan ini penuh sukacita. Dan orang tua juga boleh mendampingi sesuai dengan waktu dan kesempatan yang mereka lakukan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kiranya doa-doa kami ini kami naikkan dengan segala kesungguhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.